minuman soda. Warga dan polisi membantu evakuasi truk box yang terguling di jalur Pantura Jangga, Indramayu, Jawa Barat. Gimana ini, Pak Dedi? Muatan truk yang berisi botol minuman keras berserakan hingga tumpah di jalanan. Kecelakaan ini bermula saat truk yang melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon hilang kendali karena alami pecah ban hingga terguling. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Sopir mobil truk luka ringan dan dirawat di rumah sakit. Namun akibat kecelakaan ini lalu lintas sempat tersendat. Untuk korban jiwa sementara tidak ada, hanya kerugian materi baik itu minuman ataupun PJU yang tertabrak mobil box tersebut. Kuantitasnya ada berapa? Untuk muatan sekitar antara 350 dus. Kerugian materi ditaksir berapa ya? Kerugian materi ditaksir dari minuman dan PJU sekitar 30 jutaan. Saat ini mobil box yang ringsek tersebut telah dievakuasi dan diamankan di Mapolsek Losarang. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan meminta keterangan saksi termasuk sopir mobil box. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Seorang maling motor diamuk massa setelah aksinya terpergok di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat membawa motor korban ke tambal ban. Polisi kesulitan mengevakuasi seorang maling motor yang ditangkap warga di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Warga berupaya menghakimi pelaku yang sudah dalam kondisi babak belur. Meski kesulitan, polisi berhasil mengevakuasi pelaku ke dalam mobil. Sebelumnya, warga amankan pelaku di pos keamanan dalam keadaan babak belur setelah dimasak. Pelaku ditangkap usai korban mengetahui motornya berada di tukang tambal ban. Sayang, warga gagal menangkap rekan pelaku. Gak lama yang motor itu datang nih, korban. Bang, ini motor gua bang, kok bisa dari mana? Ya saya nggak tahu bang ini. Mendingan ente sama sandiwara dua ya, ente mendingan ngubat dulu gimana. Nanti pada saat si pelaku datang, baru kita segap deh. Saya pikir nggak datang lagi nih si pelaku, ternyata nggak lama datang. Udah ini langsung disergap aja langsung yang satu lagi punya motor. Pelaku diamankan di Polsek Tambora dan polisi amankan kunci letter T serta alat hisap sabu milik pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 6 tersangka komplotan curanmor yang kerap beraksi di kawasan Jakarta Utara berhasil diringkus polisi. Dibagi menjadi 2 kelompok, para tersangka targetkan sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga maupun di pinggir jalan. Komplotan curanmor yang kerap beraksi di kawasan Koja dan Cilincing, Jakarta Utara meresahkan warga. Aksi para pelaku di sejumlah pemukiman warga terekam kamera pengawas. Tidak hanya menggunakan kunci letter T, para pelaku bahkan nekat mematahkan stang sepeda motor curiannya untuk dibawa kabur. Apa nama? Satu persatu, aparat Satreskrim Polres Jakarta Utara menangkap para pelaku di kediamannya. Total polisi berhasil menangkap 6 pelaku beserta sejumlah barang bukti, diantaranya 6 unit sepeda motor, di mana 4 diantaranya motor curian. Dari hasil pemeriksaan, saat beraksi komplotan dibagi menjadi 2 kelompok dengan menyasar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah maupun di pinggir jalan. Motor dijual ke penadah senilai 3 hingga 5 juta rupiah dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli narkoba. Modus mereka itu menyasar motor-motor yang terparkir di halaman rumah yang pagar rumahnya itu tidak terkunci, yang bisa mereka buka, kemudian mereka eksekusi motornya menggunakan kunci. Dari pemeriksaan kami, ada juga mereka yang menjual ini karena
untuk kebutuhan konsumsi narkoba juga. Jadi ini saling mengait juga. Ada juga yang memang dijual secara gelap dengan harga antara 3 juta sampai 5 juta rupiah. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka juga membawa korek api berbentuk pistol yang digunakan untuk menakuti warga apabila aksinya terpergok. Atas perbuatannya, kini para tersangka dijerat pasal 363 KUHP, ancaman penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 51 tersangka pencurian dibekuk polisi dalam operasi Sikat Semeru yang digelar selama 12 hari di Kota Malang. Salah satu kasus yang unik adalah pencurian mobil yang tengah diservis di bengkel, di mana pelaku masuk bengkel melalui gorong-gorong. Selama 12 hari, Polresta Malang Kota menggelar operasi Sikat Semeru. Total 51 tersangka dibekuk dari 3 kasus pencurian dengan pemberatan, 17 kasus pencurian dengan kekerasan, 18 kasus pencurian kendaraan bermotor. Uniknya, salah satu kasus curanmor pelaku mencuri mobil yang tengah diservis dengan masuk bengkel melalui gorong-gorong. Dalam pencurian mobil di bengkel di kawasan Sukun, Kota Malang, polisi menangkap pelaku, seorang pemuda di kawasan Tajinan, Kabupaten Malang. Tersangka menyebut dirinya masuk lokasi melalui informasi rekannya yang sudah terlebih dulu memantau TKP. Jadi kebetulan aksinya dilakukan di dalam bengkel dengan cara kunci mobil, karena ini mobil sedang diservis sehingga kunci ada di dalam bengkel, dan pelaku itu masuk ke gorong-gorong untuk bisa tembus ke dalam bengkel, sehingga di situ ada kunci mobil dan juga kunci pintu bengkelnya, sehingga memudahkan pelaku untuk membuka dan membawa kabur daripada kendaraan roda 4 tersebut. Operasi Sikat Semeru digelar untuk menciptakan rasa keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih kasus kejahatan masih banyak ditemui di Kota Malang. Pemirsa, seorang wanita di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan jadi korban pornografi setelah video asusila disebarkan kekasihnya. Pelaku nekat menyebar video asusila korban kepada keluarganya usai korban menolak memberikan sejumlah uang. Pemuda asal Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan ditangkap Polres Pangkep usai menyebarkan video asusila kekasihnya. Selama 1 tahun berpacaran, pelaku dan korban belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi lewat telepon dan panggilan video. Panggilan video tanpa busana yang korban lakukan untuk kekasihnya justru direkam dan disebarkan oleh sang kekasih. Kasus berawal usai pelaku merasa sakit hati setelah hubungan mereka diputuskan. Pelaku meminta uang kepada korban dan akan menyebarkan video asusila kepada keluarga dan rekan korban apabila permintaan tidak dipenuhi. Ancaman itu akhirnya dilakukan ketika pelaku mengirimkan video dan foto tak senonoh ke 9 orang dalam grup WhatsApp yang dirinya buat. Ini korban dan tersangka itu ada hubungan pacaran. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2025 antara korban dan tersangka itu ada cekcok. Kemudian tersangka merasa sakit hati, diputuskan oleh korban sehingga tersangka mengirimkan 3 video tersebut dan 2 foto ke dalam grup yang telah dibuat oleh tersangka sendiri. Pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi, Junto Pasal 27 Ayat 1 UU ITE tentang distribusi konten asusila dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Diduga gara-gara persoalan sampah, seorang ayah dan anaknya di Polewali Mandar, Sulawesi Barat menganiaya tetangga hingga tewas. Kedua pelaku langsung ditangkap beserta barang bukti. Viral di media sosial, detik-detik pembacokan sadis yang dilakukan seorang ayah dan anak remajanya di Jalan Padi Unggul, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Warga yang histeris hanya dapat menyaksikan dari jauh saat kedua pelaku menyerang korban. Usai diserang dengan senjata tajam, korban yang bernama Septian Sani, usia 35 tahun, tergeletak dengan luka di sekujur tubuh. Peristiwa ini bermula ketika korban mendatangi rumah pelaku terkait permasalahan yang terjadi sebulan lalu dan bertengkar.
Kemudian kedua pelaku masuk ke rumah dan mengambil senjata tajam. Korban tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Sementara pelaku, Ahmad 45 tahun dan putranya berinisial A 15 tahun langsung dibawa ke Mapolres Polewali Mandar untuk diperiksa lebih lanjut. Dapat laporan dari masyarakat bahwa ada korban diparangi dan korban sampai meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Jadi 1 bulan yang lalu si korban dan pelaku itu pernah cekcok terkait dengan permasalahan sampah, ketersinggungan seperti itu, dan pada saat kejadian maksudnya korban datang ke rumahnya. Yang kami amankan parang dan celurit. Kini polisi masih mendalami motif pasti di balik kasus penyerangan tersebut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Menyapa dengan panggilan sayang di media sosial, nyawa seorang warga di Pulau Gili Ketapang, Probolinggo melayang. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil diamankan ke Mapolres Probolinggo. Inilah pelaku pembunuhan warga Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, saat diamankan jajaran Satreskrim Polres Probolinggo Kota. Keduanya diamankan lantaran diduga telah melakukan penganiayaan berujung kematian terhadap korban bernama Riki. Aksi tersebut terpicu saat salah satu pelaku menemukan chat mesra dan panggilan sayang di media sosial istrinya yang dilakukan korban. Pelaku yang geram menemui korban dan sempat terjadi adu mulut. Tak berselang lama pelaku menghabisi nyawa korban menggunakan gunting di bagian punggung dan paha belakang. Sementara rekan pelaku memukul korban sebanyak 4 kali dengan tangan kosong. Itu akan kita dalami lagi apakah terjadi perselingkuhan atau tidak, tapi sementara motif yang menjadi motif dari si tersangka itu adalah ketika dia melihat chat dari si korban kepada istrinya yang bernada menggoda. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa handphone, senjata tajam jenis gunting dan pakaian korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.